Halo, selamat datang kembali di Aku Aktor dan bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman baik-baik saja dan sehat selalu dan semoga teman-teman sudah menonton video-video kami yang sebelumnya ya. Karena eh, kami ya tentu kami berharap video kami ditonton ya, apalagi selain itu. Dan semoga juga videonya bermanfaat untuk teman-teman yang ingin belajar tentang keaktoran. Dan seperti biasa, lagi-lagi kami katakan bahwa kalau teman-teman pengen mempraktekkan apa yang kita obrolkan di podcast ini, teman-teman bisa datang aja atau daftar ke program-programnya Aku Aktor. Salah satunya ada program mingguan, Aku Aktor rutin, setiap hari Minggu jam 4 sore sampai jam 6 sore. Jadi teman-teman bisa datang yang ada di area Jakarta Selatan karena tempatnya ada di Jakarta Selatan ya. Ya kalau teman-teman dari Tangerang atau dari Bandung lagi di Jakarta terus tiba-tiba pengen ikut latihan Aku Aktor, kami persilakan sekali. Dan ya itu program kami, silakan datang. Dan akan ada program-program yang lain juga nantinya. Dan dipantengin aja di Instagramnya Aku Aktor. Oke, kali ini di podcast kali ini kita akan membicarakan soal sesuatu yang sering sekali jelas dia ada dalam bagian dari keaktoran ya, jelas lah. Kami nggak mungkin membicarakannya kalau tidak ada dalam bagian dari keaktoran, apalagi secara praktek dia ada dalam bagian dari keaktoran. Apa itu? Hal itu adalah dialog. Kita akan membicarakan bagaimana sebenarnya dialog itu bekerja. Oke. Menurut teman-teman sebenarnya bagaimana dialog itu bisa bekerja? Apa yang membuat dialog itu muncul? Menurut teman-teman bagaimana? Karena kalau menurut kami, kita nggak akan ngomongin soal artinya ya. Ya, dialog kan dari kalau nggak salah eh, apa dan logos gitu. Terus selain dialog ada monolog gitu. Terus ada yang bilang bahwa dialog adalah sesuatu yang terjadi antara dua orang atau lebih. Monolog itu yang terjadi dengan dirinya sendiri. Tapi kita nggak mau ngebahas itu. Kita lebih ngebahas soal bagaimana sebenarnya cara dialog bekerja. Kenapa membahas ini penting? Karena kami rasa ada banyak sekali pemahaman yang agak meleset soal bagaimana dialog bekerja. Contoh nih. Dan ini persoalannya ini sempat diajarkan padaku waktu aku kuliah dulu. Ketika aku kuliah di salah satu kampus kesenian di Yogyakarta, ya teman-teman pasti tahu ya. Satu-satunya kampus kesenian di Yogyakarta kan cuman itu memang. Nah, kami diajarkan atau aku diajarkan sama sama kakak-kakak kelasku soal eh, bagaimana dialog bekerja, dan menurutku pengajarannya waktu itu agak meleset gitu. Karena kita diminta untuk mengingat kalimat terakhir dari kawan main kita. Jadi misalnya nih, aku ada dialog panjang, bla 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 bla, ngomong-ngomong apa gitu. Aku diminta, misalnya aku kemudian temanku harus menyauti dialogku. Dia diminta untuk menghafal bagian terakhir dari dialognya. Aku nggak tahu apakah sekarang praktek itu masih dilakukan atau tidak ya. Tapi menurutku bukan begitu cara dialog bekerja. Menurutku dialog itu adalah buah pikir dan buah rasa atas peristiwa yang sedang terjadi, yang dipengaruhi oleh masa lalu karakternya, dan apa yang ingin dicapai oleh karakternya. Jadi dialog itu sesuatu yang hadir karena ada sesuatu dulu yang terjadi. Dialog itu proses pikir dan proses rasa atas sesuatu yang sedang terjadi. Dialog itu reaksi atas sesuatu. Dialog itu kalau kami bisa bilang, dialog itu sama seperti aksi tubuhmu. Sama kayak misalnya aku lagi agak memicingkan mata ya karena aduh ini terlalu terang nih kayaknya gitu. Dialog itu seperti itu, seperti mataku yang agak memicingkan karena terlalu terang. Kan ada cahaya yang terlalu terang dulu, tertangkap oleh mataku, lalu mataku ngerasa bahwa ini terlalu terang, otakku ngerasa ini terlalu terang, akhirnya kemudian otakku meminta mataku untuk disipitin deh. Oke, akhirnya aku sipitin. Sebenarnya dialog tuh begitu. Kalau di tubuh ya tidak dibicarakan,
Kalau di dialog ya diucapkan dengan kata-kata. Itu kenapa kami bilang bahwa dialog itu buah pikir dan buah rasa atas peristiwa yang sedang terjadi. Dulu sempat juga kami diajarkan, saya diajarin sama salah satu senior juga, eh, seniman Bandung waktu itu. Kita sempat ikut latihannya dan dia adalah salah satu seniman butoh ya. Mungkin teman-teman yang nonton mengenal beliau, Bang Tony Brewer. Waktu itu dia mengajarkan kalau lu misalnya mau ngapalin dialog, disarankan untuk ngapalin aja semuanya, jangan cuma dialog lu. Karena kalau lu ngapalin semua dialog lu doang, lu akan menunggu ketika orang lain sedang berdialog. Tapi ketika lu menghafalkan semuanya dari dialog, mau itu bukan dialogmu atau dialogmu, kamu hafalkan semuanya, kamu jadi tidak menunggu, kamu jadi lebih terlibat dalam peristiwanya. Kalau penjelasannya, saya ingatku ya penjelasan Bang Tony Brewer waktu itu seperti itu. Tapi aku ngerasa bahwa cara itu juga jadi terlalu memberatkan jadinya cara itu. Kalau kamu harus misalnya nih dialogmu cuman ah iya, bagaimana ya? Terus dia ngomong panjang, terus kamu, iya sih. Sementara katakanlah karaktermu punya beban emosional yang jauh lebih kuat, eh, kamu jadi bekerja terlalu berat untuk sesuatu yang tidak jadi tanggung jawabmu. Itu kenapa menurut kami memahami cara dialog bekerja adalah cara paling efektif untuk tahu bagaimana seharusnya berdialog. Dan iya, dialog adalah buah pikir, kuulangi lagi, dialog adalah buah pikir dan buah rasa atas peristiwa yang sedang terjadi. Jadi dia adalah respon dari peristiwanya. Itu kenapa kalau aku selalu bilang di kelas, proses keaktoran di luar soal proses permainan, apalagi ketika proses penciptaan, adalah proses menciptakan dan mengetahui dan menciptakan pola pikir dan pola rasa karakternya. Oke? Jadi kita tidak hanya menghafal dialognya. Bahkan menurutku, kalau kita memahami peristiwanya, lalu kita memahami manusianya, lalu kita memahami bagaimana manusia ini berpikir dan merasakan, maka kita jadi tahu kalau kita jadi tahu gimana karakter ini berdialog dan apa yang akan dia katakan. Kita jadi nggak perlu menghafal naskahnya karena kita sesuai. Ya, contoh. Ini seperti aku yang sedang bicara sekarang. Kalau aku tidak memahami materi yang sedang aku bicarakan, kalau aku tidak meruang dengan kamera-kamera ini, aku tidak tahu bahwa aku sedang bicara pada kalian, dan aku nggak tahu apa yang kubicarakan, kira-kira akan muncul nggak dialogku? Kira-kira aku bisa bicara nonstop selama 20 menit nggak? In a way ini kan seperti monolog sebenarnya ya, ketika aku ngomong sama kalian selama 20 menit ini kan seperti monolog sebenarnya. Dan dialog kata-kataku yang muncul bukan sesuatu yang kutulis dulu, nggak ada teman-teman, nggak ada. Aku nggak punya skrip, nggak ada. Aku cuman punya judul aja, tema podcast hari ini. Oke, tema podcastnya itu ya. Oke, aku punya waktu berapa hari untuk mempersiapkan. Let's say aku punya seminggu. Oke, selama seminggu itu aku pelajari dulu semuanya. Aku jadi tahu poin-poin apa yang mau aku bicarakan. Udah, set kameranya, duduk, ngobrol. Aku bisa bicara selama mungkin. Aku bisa, kalau di kelas aku bisa sejam 2 jam bicara, menjelaskan soal satu materi tertentu. Kenapa? Karena aku memahami materinya dan aku tahu tujuannya. Dan aku tahu aku. I know myself. Dan bukankah itu prinsip yang sama dalam keaktoran? Ketika teman-teman terlalu sibuk pada dialognya, terlalu sibuk menghafal dialognya kata per kata, teman-teman jadi lupa bahwa dialog itu adalah sesuatu yang hadir karena karaktermu merespon peristiwa yang sedang terjadi. Kita akan ngomongin nanti soal gimana kalau kita berhadapan sama sutradara atau penulis naskah yang merasa bahwa jangan diubah-ubah kalimatnya atau jangan diubah-ubah kata-katanya. Kita akan membahas itu setelah ini. Tapi kita fokus ke sini dulu. Jadi begitu cara dialog bekerja gitu teman-teman. Jadi dialog tuh buah pikir dan buah rasa atas peristiwa. Sistemnya gini, sistematikanya seperti ini.
Kamu hadir dulu dalam peristiwanya. Kamu ada dulu dalam peristiwanya. Lalu kemudian peristiwa di sekitarnya terjadi, yang peristiwa-peristiwa itu menjadi sebuah impuls untukmu dan itu tertangkap oleh panca indramu, lalu masuk ke dalam kepalamu, ke otakmu, diproses sama otakmu, kemudian kamu rasain, kemudian kamu buahkan dengan kata-kata. Itu adalah dialog, gitu. Terus gimana kalau misalnya teman-teman berhadapan sama penulis naskah atau sutradara yang tidak ingin naskahnya atau dialog-dialognya diubah kata-katanya. Ada dua persoalan. Yang pertama persoalannya ada pada aktornya. Apa? Aktornya belum tahu siapa manusianya. Tapi tiba-tiba sudah kayaknya kalimat ini, kata-kata ini nggak enak deh untuk kuucapin. Ntar dulu bro, ntar dulu. Iya, kalimatnya nggak enak untuk lu ucapin. Kalau emang kalimatnya bukan buat lu, bos. Kalimatnya bukan buat kamu. Kalimatnya bukan buat kamu. Kalimatnya untuk karakternya. Maka kalau kamu menggunakan sudut pandangmu untuk mengucapkan kalimat ini dan kamu ngerasa nggak enak, ya pasti nggak enak. Paham? Ya pasti nggak enak. Orang bukan kata-katamu kok. Kan itu kata-kata karakternya. Persoalan pertama itu. Jadi kita kembalikan dulu pada sisi aktornya. Makanya aku selalu bilang, ketika teman-teman baru reading pertama kali, ketika udah mulai pakai nada dialog dan lain sebagainya, itu aneh rasanya. Kenapa? Loh, teman-teman lu baru baca naskahnya sekali kok tiba-tiba pakai nada dialog dan pakai emosi. Lebih tolol lagi kalau ada sutradara yang ngomong emosinya kurang. Ya jelas kurang, Pak. Saya baru dapat naskahnya sekarang. Kamu mau mengharap apa? Kamu mau mengharap saya tiba-tiba main asal aja? Oke, katakanlah berhasil menyentuhmu, tapi gimana kalau yang menyentuhmu bukan karakternya, tapi aku yang menyentuhmu? Itu yang kamu harapkan. Ya, kalau itu yang kamu harapkan dan memang kamu punya pengetahuannya dan kamu ngerasa itu cukup, ya udah, nggak usah. Ya, buatku sih itu pekerjaan paling mudah mungkin ya. Kalian cukup datang, nggak perlu bikin karakter, hafal naskah, datang, selesai. Tapi ketika kemudian kalian berhadapan sama penulis naskah atau sutradara yang tidak ingin skripnya atau skenarionya diubah dialognya, ada juga persoalan kedua. Persoalan kedua karena penulis naskahnya tidak benar-benar tahu karakternya. Teman-teman yang ikut atau tahu soal teori penulisan pasti tahu ada cerita-cerita yang plot driven, ada cerita-cerita yang karakter driven. Plot driven tuh artinya ceritanya diarahkan oleh plot, oleh peristiwa-peristiwa yang terjadi. Karakter driven itu ceritanya dan peristiwa-peristiwanya terjadi karena karakternya. Pada beberapa penulis naskah, aku nggak menyebut siapa ya, karena sepertinya ketika aku dapat naskah juga ada beberapa penulis yang aku rasa dia tidak benar-benar tahu siapa karakternya sehingga dia menitipkan dirinya terlalu banyak gitu. Yang akhirnya dia ya semua ini mau karakternya apapun dialognya akan begitu. Kalau itu yang yang teman-teman hadapi kalau menurutku ya entar dulu, untuk mengubahnya nanti dulu, balik lagi ke kita, sendiri ya. Kita cari tahu dulu siapa karakternya, kita temukan dulu siapa karakternya, kita tahu dulu manusianya seperti apa tujuan manusianya, 3 dimensi karakternya seperti apa, terus sejarah karakternya seperti apa, baru kemudian kita ubah dialognya. Kalau perlu diubah, kalau nggak perlu diubah dan ternyata sesuai dengan karakternya ya nggak usah diubah. Misalnya misalnya karaktermu tuh nggak pernah mengenal kata objin misalnya. Karena katakanlah secara secara pendidikan dia tidak pernah mengenal dan mendengar kata itu sama sekali. Katakanlah secara 3 dimensi karakter, sosialnya dia tinggal di kolong jembatan misalnya, sehingga kecil kemungkinan dia mengenal kata-kata objin. Terus tiba-tiba di dialog ada kata-kata objin. Aneh dong, ya dong. Ada kecurigaan yang kemudian harus teman-teman pasang. Kenapa ya dia punya objin? Yang harus teman-teman tanyakan ke saudara. Ini kenapa dia tiba-tiba mengucapkan kalimat ini ya, mengucapkan kata ini atau lebih spesifik ya. Kenapa ya? Apakah dia ternyata itu punya pengetahuan sepintar itu,
Tapi kok di naskah tidak ada informasi itu, tiba-tiba ada kalimat ini, tiba-tiba ada kata ini, maka bisa bisa jadi besar kemungkinan itu adalah dalam tanda kutip, mungkin penulisnya ingin menyampaikan sesuatu yang lain, tapi dia tidak menemukan kata yang tepat, sehingga dia menggunakan pengetahuannya untuk menuliskan dialog itu. Itu kemudian jadi tugas aktor untuk mengubahnya. Tapi kembali pada pengetahuanmu soal manusianya. Itu kenapa saya sepakat dengan Mas Rosa ya. Dia guru saya, ada beberapa hal yang saya sepakat dan ada beberapa hal yang saya tidak sepakat. Saya sepakat dengan ketika kita mempersiapkan karakter tuh yang kita bikin manusianya, Bro. Bukan ngapalin dialognya dan bukan menentukan nadanya. Ini yang dibilang sama Mas Rosa. Penting sekali dan ini kupegang. Kalau kamu menentukan nada dialog karaktermu, jadi kamu justru merancang dialognya, merancang nada dialognya, kamu akan kehabisan di satu titik. Kenapa? Karena terbatas nadamu. Katakanlah kamu punya 1000 intonasi dan nada dialog. Makanya aku kadang-kadang agak aneh kalau ada acting coach yang ngajarin intonasi tuh. Apa yang mau diajarin intonasi? Iya kalau impulsnya tepat, intonasinya masuk. Kalau impulsnya nggak tepat, kok lu ngajarin intonasi sih, Bro? Atau lu ngajarin nadanya kurang naik nih di akhir nih. Kalau ini ngomongin soal aksen, beda lagi. Tapi kalau kita ngomongin soal dialog, kok bisa-bisanya ngajarin nada? Kok bisa-bisanya ngajarin intonasi? Enggak. Yang diajarkan seharusnya adalah bagaimana memahami karakternya dan bagaimana memahamkan bahwa dialog itu adalah buah pikir dan buah rasa. Kalau kamu punya, ini yang dibilang Mas Rosa ya, kalau kamu punya 1000 nada untuk satu dialog tertentu, ntar kalau udah nyampe ke 1000, kalau akan balik lagi ke 1. Dan permainan lo jadi gitu-gitu aja. Tidak ada kehidupan di sana. Kalau aku merencanakan nada dialogku seperti apa ketika aku bicara sama kalian sekarang, ya semua nadaku pasti akan jadi monoton justru. Dan aku tahu, dan ini persoalan yang juga aku alami waktu aku awal-awal belajar acting ketika aku SMA, ikut kelompok teater. Memang cenderung ada kecenderungan membaca dengan nada yang selalu sama. Tapi menurutku itu terjadi karena ketidaktahuan dan karena nggak tahu, terus diajarinya dengan coba cari nada yang lain, coba cari intonasi yang lain. Bukan itu. Akar persoalannya bukan mengubah nada dan intonasi, enggak. Akar persoalannya adalah memahami reaksi, memahami bagaimana si karakternya bereaksi atas impuls yang sedang terjadi, atas tujuan yang ingin dia capai. Kalau misalnya sekarang nih, aku bicara sama nenekku yang nggak bisa mendengar, masa ya aku harus ngomong dengan nada dan intonasi yang seperti ini? Ya enggak dong. Aku otomatis agak naik dong nadaku, aku agak teriak mungkin ketika aku ngomong sama nenekku. Tapi bukan disuruh intonasinya yang dinaikkan. Bukan itu yang diajarkan, yang diingatkan, ntar dulu, kalau lu ngomong dengan cara gitu, nggak logis nih. Nenek lu budek, nggak kedengeran dong. Karena di dialog ini, goalnya nenek lu denger apa yang lu omongin. Tapi kalau di adegan itu, enggak kok nenek lu nggak harus denger, jadi lu ngomong biasa aja juga nggak apa-apa. Oh ya udah, berarti aku kalau ngomongnya begini aja juga nggak apa-apa ya. Dia nggak kedengeran kan? Ya kan goalnya juga bukan untuk dia denger. Ini kayak aku solilok aja. Itu baru masuk. Gitu. Jadi mengajarkan nada dialog, mengajarkan intonasi dialog itu buatku aneh. Ya aku dulu pernah diajarkan dengan cara itu. Maka kemudian aku mencari kenapa sih sebenarnya bagaimana sih proses dialog terjadi itu sebenarnya bagaimana sih? Dan ketika aku menemukan bahwa dialog itu buah pikir dan buah rasa atas peristiwa yang sedang terjadi, yang dipengaruhi oleh masa lalu karakterku dan apa yang karakterku ingin capai, baru aku ngerti, oh berarti untuk mendekati dialog, caranya harus memahami manusianya dulu. Lalu memahami peristiwanya, memahami manusianya, ya memahami sejarah karakternya, tujuan karakternya, super objektif atau apapun istilah yang mau kamu pakai. Dan memahami peristiwanya, dan memahami relasi karakternya. Nggak langsung lompat mengubah nada dan lain sebagainya. Because that's not the problem, bro. That's not the problem. The problem is not the tone of the dialogue. That's not the problem. The problem is the human. Kalau kamu udah ngeberesin manusianya, kamu udah tahu manusianya,
Kamu bahkan nggak perlu mikirkan ini nadanya akan seperti apa. Kamu nggak perlu mikirin itu. Dan kalau kamu ngerencanain nadanya, misalnya nadanya kurang tinggi nih, gitu. Lah impulsnya segitu. Masa mau aku tinggiin, Mas? Jomplang dong nanti. Nggak aksi reaksi dong. Paham? Itu dialog. Jadi dialog itu lagi-lagi adalah buah pikir dan buah rasa atas peristiwa yang sedang terjadi. Dan kalau misalnya ada penulis naskah yang bilang, oh, jangan diubah, atau sutradara yang bilang jangan diubah, ada dua kemungkinan. Pertama mungkin karena dia sangat egois pada skripnya, sangat merasa memiliki skripnya, atau dia memang segetol itu. Contoh ya, Quentin Tarantino. Quentin Tarantino tuh nggak mau dialognya diubah-ubah. Tapi jelas alasannya. Pertama, dia pemain, aktor bro. Dia tahu teori keaktoran, dia paham caranya main gimana, dia tahu aksi reaksi kayak gimana, dan setiap dialog yang dia bikin itu based on manusianya, based on berdasarkan karakternya. Jadi dialognya udah sesuai dengan kondisi karakternya, dengan tujuan karakternya, dengan 3 dimensi karakternya, semuanya sudah sesuai. Jadi sehingga ketika lu mau ngubah, ya nggak bisa, gue udah nganalisis karakternya, ini dialognya bukan atas titipan gue, ini atas titipan karakternya. Dan ini yang menarik ketika kita ngomongin soal penulisan, terutama dalam ruang teater ya. Ada beberapa penulis naskah realis yang menggunakan cara itu. Jadi dia hampir jarang menitipkan dirinya di naskah. Kalau di kita, aku nggak tahu ya, mungkin ada banyak yang menitipkan dirinya gitu. Kalau di teater, contoh yang hampir tidak pernah, kamu akan sulit melihat apakah dia menitipkan dirinya atau tidak di naskah yang dia tulis tuh naskah-naskahnya Henrik Ibsen. Kamu baca deh naskah-naskahnya Henrik Ibsen. Hedda Gabler, terus tiang-tiang tonggak masyarakat, terus kalau nggak salah matinya pedagang keliling, kalau nggak salah itu Henrik Ibsen. Itu dia tidak menitipkan dirinya, dia tidak menitipkan seleranya. Dia memahami karakternya lalu menuliskan dialognya. Itu enak tuh kalau udah berhadapan sama kayak gitu tuh enak. Kalian tinggal bikin manusianya. Kalian nggak perlu mikirin kalimat apa yang tepat untuk diucapkan sama manusia ini di peristiwa ini. Jadi begitu cara dialog bekerja, kawan-kawan. Jadi kalau teman-teman berhadapan sama naskah, saranku jangan tiba-tiba ngatur intonasi dan nada. Dan kalau tiba-tiba acting coach lu bilang, nadanya kurang tinggi, ntar Pak, saya belum nemu karakternya. Jangan lu suruh tiba-tiba nadanya harus lebih tinggi atau lebih rendah. Nada rendah atau tinggi ini tergantung impuls yang dikasih nih. Tergantung aksi yang dia munculin dan kondisi psikis karakterku. Dan aku belum paham kondisi psikis karakterku. Aku tak memahami dulu ya. Ketika kamu udah memahaminya, mau bagaimanapun nadanya, perasaannya akan sampai ke penonton. Mau bagaimanapun. Itu kenapa? Ini yang sering terjadi nih. Karena di situ ada tanda seru. Oh, karena ada tanda seru jadi nadanya ke atas nih. Karena ada tanda tanya jadi nadanya ke bawah nih karena dia nanya. Nah, gimana kalau misalnya dia nanyanya sambil marah? Kamu gimana sih? Naik ke atas. Atau misalnya dia nanya tapi enggak ke bawah. Kamu gimana sih? Tapi enggak marah, enggak teriak-teriak. Gimana? Daripada menentukan itu, pahami karakternya. Oke? Pahami karakternya, pahami peristiwanya, pahami tujuan karakternya, pahami masa lalu karakternya, kamu akan menemukan dialog yang tepat dengan cara menyampaikan dialog yang tepat. Itu. Jadi kira-kira begitu ya untuk hari ini. Terima kasih karena sudah menonton video podcast kami. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Atau yang mendengarkan di Spotify, jangan lupa untuk di-share ya. Terima kasih. Dan seperti biasa, saya Ben Bening bersama Jeremy Allen White, Cillian Murphy, dan Joaquin Phoenix, serta the one and only Daniel Day-Lewis menunggu kalian semua di Oscar. Terima kasih, sampai bertemu di video berikutnya. Viva Aktor!